ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah Jummah rahimakumullah, ia adalah kata yang paling pantas kita ucapkan selain kalimat alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan pengikut beliau yang istiqamah di jalannya. Ingat selalu sabda Nabi, man shalla alaihi wahida sallallahu alaihi asyara. Siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tanpa pula sebagai khatib saya berwasiat terutama untuk diri saya pribadi, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Kaum muslimin jamaah Jummah rahimakumullah, sekarang kita masuk Jumat pertama di bulan Ramadan. Bulan Ramadan disebut juga bulan maghfirah, bulan penuh ampunan. Bagaimana tidak, sejak kita tadi imsak, menahan segala hal yang membatalkan puasa, sampai kita iftar, berbuka puasa sebentar, malaikat sekarang ini sedang memintakan ampunan untuk kita. Jadi malaikat lagi menyebut-nyebut nama kita supaya kita diampuni oleh Allah. Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir lahu. Ya Allah, ampuni si A, ampuni si B, ampuni si C. Itulah kebahagiaan kita sebagai orang yang berpuasa. Dalam Jumat kali ini kita akan membahas tentang beberapa amalan yang akan menggugurkan dosa kita, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, baik itu pagi maupun itu malam. Amalan apa saja itu? Yang pertama adalah yaitu amalan tentang hati, yaitu memurnikan keimanan kita hanya kepada Allah saja. Kita hanya memurnikan ikhlas, hanya Allah yang ada di dalam hati kita. Itu adalah amalan pertama yang akan menggugurkan dosa-dosa kita. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Segala sesuatu yang terjadi dia mengatakan ada Allah, ada Allah. Ada masalah, ada Allah. Tuhan kami Allah. Thumma istaqamu, kemudian dia istiqamah. Istiqamah dalam perbuatan, dalam tutur kata, dalam ibadah. Maka kata Allah, fala khaufun alaihim, dia itu tidak akan pernah merasa khauf, merasa takut, merasa cemas, merasa khawatir. Walahum yahzanun, dan dia juga tidak akan pernah merasakan kesedihan. Jadi kalau ada Allah di hati, apapun masalah yang terjadi, dia tidak akan pernah takut, khawatir, apalagi dia sedih. Bahkan Allah berfirman, ulaika ashabul jannah khalidina fiha. Bahkan mereka inilah, kata Allah, ashabul jannah, orang-orang atau penghuni surga. Dan surganya tidak main-main, khalidina fiha, surga yang kekal abadi di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, itulah balasan atau sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan, yaitu memurnikan ketaatan hatinya hanya kepada Allah saja. Yang kedua yang menggugurkan dosa tidak lain adalah bertaubat kepada Allah. Makanya kita setiap malam sehabis tarawih
Itu tarawih dan witir, salah satu doa yang kita baca apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allah, Engkau Maha Pemaaf, maka maafkan kami ya Allah. Karena Allah sendiri berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 160, apa kata Allah? Illal ladzina tabu, kecuali mereka yang telah bertaubat, wa aslahu, dan ketika dia sudah taubat, dia wa aslahu, dia mengadakan perbaikan. Yang tadinya mungkin pernah menceritakan kejelekan orang di satu tempat, maka untuk memperbaiki, dia kembali ke sana untuk memperbaiki. Yang tadinya menjelekkan orang menjadi memperbaiki kesalahannya. Wa bayyanu, dan memberikan keterangan atau menjelaskan dengan sebenar-benarnya. Faulaika atubu alaihim, itulah kata Allah orang yang diterima taubatnya. Wa ana at-tawwabur rahim, dan Allah tegaskan Allah itu at-tawwab, Allah itu penerima taubat. Sebanyak apapun dosa kita, selama kita meminta ampun kepada Allah, Allah itu akan ampuni. Ar-Rahim, dan Allah juga Maha Penyayang. Maka salah satu penyebab seseorang tidak diampuni oleh Allah, kenapa? Karena dia sendiri tidak mau minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, amalan yang akan menggugurkan dosa-dosa kita, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah. Zikirnya apa? Terserah, mau mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bahkan ada jaminan membaca la ilaha illallah 100 kali setiap subuh, atau astaghfirullah 100 kali setiap subuh. Karena Nabi sendiri meminta ampun kepada Allah 70 kali, bahkan 100 kali dengan istighfar yang paling panjang, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, sampai selesai. Minimal kita ucapkan astaghfirullah. Allah berfirman, walladzina idza fa'alu fahishah, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan yang fahisyah. Apa itu fahisyah? Perbuatan yang keji, biasa diterjemahkan. Fahisyah itu adalah perbuatan yang mengandung, kalau bahasa kita maaf, porno. Au zalamu, atau dia zalim anfusahum, atau dia zalim. Jadi dibedakan, ada perbuatan fahisyah, ada perbuatan zalim. Kenapa Allah membedakan dua hal ini? Karena zalim itu seperti ada orang tidak mencuri, tidak korupsi, tidak berkelahi, tapi dia fahisyah, suka menggoda orang, suka menonton tontonan yang tidak baik, itu fahisyah. Atau berkata-kata jorok, atau sebaliknya, dia tutur katanya tidak jorok, tapi dia zalim, dia menyakiti hati orang. Maka ada dua perbuatan di sini. Ada fahisha atau zalamu anfusahum, dia fahisha atau dia zalim kepada dirinya. Zakarallah, dia dengan segera untuk mengingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, dan dia meminta ampun langsung atas dosa-dosanya itu. Maka kata Allah, wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Ini seakan-akan kita ditanya, padahal Allah sudah tahu jawabannya. Allah Maha tahu. Allah bertanya, wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Kenapa Allah bertanya? Supaya kita berpikir bahwa tidak ada yang dapat mengampuni kecuali Allah. Maka Allah bertanya, wa may yaghfirudz dzunuba illallah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Jawabannya tidak ada, hanya Allah yang mengampuni. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Itu yang ketiga, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian apalagi amal penggugur dosa yang keempat, yaitu menjaga salat, baik salat wajib maupun salat sunnah. Allah berfirman, wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Laksanakanlah salat pada kedua ujung siang, yaitu pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kata Allah, perbuatan baik itu yang hasanat yudhibnas sayyiat, itu akan menghapus kesalahan-kesalahan. Jadi beda dengan manusia kalau menilai. Manusia itu kalau menilai,
Ketika kita punya 99 kebaikan, tiba-tiba ada keburukan satu, maka manusia itu cenderung akan mengingat kejelekan atau kesalahan kita itu dan melupakan yang ke-99 kebaikan kita. Beda dengan apa yang Allah firmankan. Allah mengatakan, innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Berbuat baik, maka perbuatan buruk akan dihapuskan. Dzalika dzikra lidzakirin. Itulah peringatan bagi orang yang selalu mengingat Allah. Maka jagalah salat kita, karena itu salah satu penggugur dosa. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian amal penggugur dosa berikutnya yang kelima yang sering kita lalaikan, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Kata Nabi, orang tua itu adalah pintu surga paling tengah, kata Nabi. Fahfadz dzalikal bab aw da'hu. Terserah kamu, engkau mau jaga pintu itu, kata Nabi, atau engkau mau sia-siakan. Jadi orang tua kita itu adalah pintu surga paling tengah. Kita diberi pilihan, mau menjaga itu pintu atau mau itu sia-siakan. Karena begitulah, kalau kita bercerita orang tua, itu betapa banyak jasa orang tua kita. Kita tidak akan ada di sini kalau bukan karena orang tua kita. Mungkin kisah orang tua kita berbeda dengan kisah kita sekarang. Sekarang mungkin kita punya pangkat jabatan, golongan dan lain-lain. Tapi orang tua kita dulu mungkin tidak punya. Hanyalah seorang petani, hanyalah seorang pedagang, yang pedagang kecil-kecilan atau buruh bangunan, yang ternyata berhasil menjadikan anak-anaknya seperti sekarang. Beda dengan kita saat ini, yang mungkin mendidik anak-anak kita dengan kecukupan yang berbeda sangat dengan orang tua kita. Makanya dulu pernah ada seorang yang diambil hartanya oleh bapaknya. Dia proteslah kepada Nabi. Tapi apa kata Nabi? Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Itu kata Nabi. Dia protes karena ayahnya mengambil hartanya. Tapi bukannya Nabi bela dia. Nabi mengatakan, engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Makanya kalau orang tua kita mengambil harta kita, kita tidak boleh marah, karena kita dan harta kita adalah milik orang tua kita. Makanya kasihan sekali kalau kita melihat di televisi seorang anak menggugat ibunya, seorang anak memenjarakan ayahnya hanya karena tidak mendapat harta warisan, atau hanya karena merasa iri dengan saudaranya, atau hanya karena tidak mau serumah dengan ibunya karena dianggap tua dan meresahkan. Bahkan ada yang menitip orang tuanya di panti jompo, atau dia saling bertengkar dengan saudaranya supaya siapa yang mau menjaga orang tuanya karena mereka sibuk. Padahal orang-orang soleh dulu mereka berebut supaya siapa yang bisa menjaga orang tua. Mereka berebut supaya bisa menjaga pintu tengah surga ini. Tapi saat ini itu sangat sulit ditemui. Maka pantaslah kalau berbakti kepada orang tua adalah penggugur dosa. Dan semoga kita menjadi anak-anak saleh yang menjadi kebanggaan orang tua kita kelak di surganya nanti. Amin. Kemudian yang keenam, yaitu menyambung silaturahim. Ini juga adalah penggugur dosa. Bahkan kata Nabi, sesuatu yang paling cepat balasannya atau pahalanya itu adalah berbuat kebaikan dengan menyambung silaturahim. Dan sesuatu yang paling cepat mendatangkan siksaan itu adalah memutuskan tali silaturahim. Sebagai contoh begini, ketika kita memberikan seseorang bantuan, insyaallah pada saat itu juga dia akan kena. Beda dengan salat. Kita salat sekarang, pahalanya nanti di surga. Kita puasa sekarang, pahalanya nanti di surga. Kita zakat sekarang, pahalanya nanti di surga. Sedangkan kalau kita berbuat baik, maka pada saat itu juga orang akan membalas kita. Bahkan ketika kita berbuat jahat sama seseorang, kita putus silaturahim, maka saat itu juga kita akan ditimpa siksaan. Kami pernah punya pengalaman, yaitu seseorang yang memutuskan silaturahim dengan seorang pedagang penjual air galon.
Apa yang terjadi? Karena bermusuhan dengan penjual air galon, maka dia sangat susah untuk mendapatkan air minum. Dia harus berjalan berkilo-kilo untuk mendapatkan penjual air galon yang lain. Padahal penjual air galon ada di depan rumahnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia memutuskan silaturahim, maka dia mendapatkan azab saat itu juga. Berbeda ketika kita berbuat silaturahim dengan baik, maka ketika kita tidak punya sesuatu, maka boleh jadi mereka langsung bantu saat itu juga. Maka menyambung silaturahim adalah amal penggugur dosa yang keenam. Yang terakhir yaitu adalah sabar menghadapi ujian. Apapun ujian kita laksanakan dengan sabar, maka itulah penggugur dosa-dosa kita. Dan itulah cara Allah membersihkan dosa-dosa kita. Allah sendiri berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Allah katakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kata Allah, sesungguhnya kami akan menguji kamu. Jadi kata Allah, engkau belum beriman kalau engkau belum diuji. Jadi yang namanya orang beriman pasti Allah uji dulu. Maka kata Allah, kami akan menguji kamu dengan apa? Dengan sedikit rasa ketakutan. Kemudian apa? Dengan sedikit rasa kelaparan. Kemudian apa? Dengan sedikit kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Intinya Allah akan menguji kita untuk mengampuni dosa-dosa kita dan untuk mengangkat derajat kita dari segala arah. Maka Allah menutup firman-Nya, wa basyirus sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada siapa? Kepada mereka yang sabir, yang sabar dengan ujian ini. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah, kalau dia ditimpa musibah, dia tidak mengeluh, dia katakan pertama kali qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wallahu samii'un 'aliim. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu 'as-shadiqin amma ba'du. Itulah 7 amalan penggugur dosa. Yang terakhir ada satu lagi yaitu bersedekah. Ternyata sedekah itu menggugurkan dosa-dosa kita. Apalagi ini di bulan puasa, bulan Ramadan, di mana amal itu tidak dibalas 10 kali, bahkan bisa 100 kali, bisa 1000 kali, dan tanpa batas. Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah." Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya tapi di jalan Allah, bukan untuk pamer, bukan untuk riya. Itu kata Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, dan tiap-tiap bulir itu berlipat ganda menjadi 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Allah balas 10, 100, 1000 suka-sukanya Allah. Wallahu samii'un 'aliim, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Maka berhubung ini bulan Ramadan, marilah kita tingkatkan sedekah kita, apalagi terlebih untuk pembangunan masjid kita atau kesejahteraan masjid kita, dan sedekah kepada mereka yang berhak. Semoga Allah menjadikan ini adalah wasilah penggugur dosa-dosa kita, sehingga kita pulang dalam keadaan bersih, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان خصوصا بفندق التنمير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قم الصلاة